Halo YouTube, balik lagi bersama saya di channel Movie Time. Kali ini saya akan merangkum film bertema luar angkasa, yaitu film Life yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang sebuah proyek luar angkasa yang menjadi perbincangan di seluruh dunia. Proyek ini merupakan sebuah upaya pencarian planet baru yang bisa ditempati makhluk hidup selain di bumi. Meski mustahil, namun sebuah tim yang terdiri dari 6 orang astronot tetap yakin ada planet lain di luar angkasa yang layak dihuni oleh manusia. Tim yang dipimpin oleh John McKay akhirnya menemukan planet Mars. Mereka melakukan penjelajahan demi keberhasilan penelitian mereka. Sebuah organisme asing bersel tunggal ditemukan dan mereka mencoba untuk menghidupkannya kembali. Tanpa mereka sadari, terdapat sebuah bahaya yang mengancam keselamatan mereka bahkan untuk seluruh manusia yang ada di bumi. Bagaimana keseluruhan dari film ini? Jangan lupa siapkan cemilan dan mari kita mulai filmnya. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang astronot dari luar angkasa, di mana mereka mempunyai misi untuk meneliti kehidupan di planet lain, yaitu planet Mars. Setelah meneliti kurang lebih 8 bulan, akhirnya mereka mendapatkan sampel tanah dari Mars. Namun kapsul yang bermuatan sampel tersebut mengalami kerusakan. Kapsul tersebut menghantam puing angkasa dan melenceng dari jalurnya. Salah satu astronot yang bernama Rory memutuskan untuk mencoba menangkap kapsul tersebut dengan menggunakan tangan robot, yang dimana itu sangat beresiko sekali. Dan pada akhirnya Rory berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna. Singkat cerita, eksperimen dari sampel tanah planet Mars pun dilakukan. Setelah beberapa kali melakukan pengujian, usaha mereka pun akhirnya tidak sia-sia. Karena sel yang mereka teliti akhirnya mulai bergerak. Ini menandakan adanya kehidupan lain selain di planet bumi. It worked. You work it. Oh my God. Looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth. Kabar baik itu pun disampaikan ke planet bumi yang disiarkan langsung di Times Square. Komandan Golovkin menjelaskan ISS adalah rumah termahal yang pernah dibuat. Lebih dari 200 miliar dolar telah dikeluarkan untuk membangun fasilitas penelitian ini. Bahkan terus bertambah mengingat ruangan fasilitas ISS ini terus ditambahkan. ISS terbang mengelilingi bumi 16 kali dalam sehari dan lebih dari 30 tahun ISS ini sudah berjalan. Seorang anak yang terpilih telah memberi nama makhluk tersebut dengan nama Kelvin. Hughes yang bertanggung jawab untuk meneliti Kelvin terus mengembangkan penelitiannya. Hingga akhirnya Kelvin tumbuh menjadi sebuah organisme dan dapat berinteraksi dengannya. Di hari selanjutnya, suara alarm pun terdengar. Semua kru panik dan mencoba menemukan apa penyebabnya. Ternyata terdapat sebuah masalah dari lab tempat Kelvin disimpan. Rory pun bergegas memperbaiki kebocoran tersebut. Namun Kelvin yang terkena dampak dari hal itu menjadi tidak bergerak sama sekali. Kemungkinan Kelvin hidup adalah 50-50 antara dia mati atau membeku. Hughes pun mencoba menghidupkan Kelvin kembali dengan cara memberikan strum kejut. Dan benar saja, Kelvin mulai bergerak dan menempel pada tangan Hughes. Awalnya mereka senang mendengar berita seperti itu. Namun, cengkraman Kelvin semakin kuat hingga tongkat kejutnya bisa ia patahkan. Sampai-sampai lengan Hughes pun patah karena cengkraman dari makhluk itu. Hughes yang mulai merasa kesakitan pun membuat semua orang menjadi panik. Mereka hanya dapat melihat tanpa bisa menolong dikarenakan protokol yang harus dijalankan. Sampai pada akhirnya Kelvin mulai melepaskan cengkramannya dan Hughes pun mulai pingsan. Kelvin mencoba keluar dengan menggunakan tongkat kejut yang ia patahkan. Di sini dapat terlihat dia sangat cerdas untuk melepaskan dirinya. Makhluk itu pun pergi menuju tempat tikus percobaan. Dan dengan sekejap dia pun memakan tikus tersebut sampai tak bersisa. Rory yang mulai merasa kesal, akhirnya dia membuka pintu dan mengabaikan protokol keselamatan. Dia mencoba mengeluarkan Hughes yang tengah pingsan. Dan tiba-tiba, sialnya pada saat dia akan keluar, Kelvin pun mengejarnya. David langsung menutup pintu agar Kelvin tidak ikut keluar bersamanya. Dia melakukan banyak cara agar dapat membunuh makhluk tersebut.
Makhluk itu sangat sulit untuk dilumpuhkan, dan Kelvin pun mulai menghilang. Lalu tiba-tiba, kini makhluk itu pun berada di tubuhnya yang pada akhirnya membuat Rory mati. Kelvin yang kini sudah membesar dan kuat, dia berusaha kabur melalui saluran udara. Para kru mencoba menutup satu persatu, namun usaha mereka sia-sia karena Kelvin berhasil lolos. Lalu masalah lain pun terjadi. Ketika akan menghubungi bumi, sialnya sistem komunikasi mereka mengalami kerusakan yang mengharuskan seseorang memperbaiki dari luar stasiun, dan Kate mengajukan diri untuk memperbaiki kerusakan itu. Dengan persiapan yang matang, Kate yang telah berada pada sebuah pemancar membuka sebuah lubang pendingin. Dan tiba-tiba, Kelvin keluar dan menempel pada kaki Kate. Kate yang panik pun hendak untuk kembali ke ruang kedap. Namun baju astronot yang dikenakannya mengalami kerusakan yang disebabkan oleh Kelvin. Cairan yang keluar dari sela tubuhnya terus menutupi wajahnya. Hingga ketika saat hendak membuka tuas ruang kedap, Kate yang menyadari bahwa dia takkan selamat, dia memutuskan untuk tidak masuk bersama makhluk itu. Cara itu juga membuat Kelvin tidak dapat masuk kembali ke stasiun. Kate pun tewas kehabisan nafas dan terbang tanpa arah di luar angkasa. Tapi dengan cerdasnya, Kelvin mencoba masuk kembali melalui pipa pendorong stasiun. Kru yang tersisa hanya dapat memperkirakan ke arah mana Kelvin akan masuk melalui pipa pendorong. Dengan begitu, ketika Kelvin masuk melalui pipa itu, mereka akan segera membakarnya. Namun sialnya mereka terlalu banyak menghabiskan bahan bakar untuk melenyapkan Kelvin. Dengan bahan bakar yang tersisa, mereka berencana untuk mengubah jalur orbit. Dengan alasan Kelvin mungkin saja mati dengan kondisi udara yang berbeda. Singkat cerita, mereka melakukan persiapan, lalu sungguh tak disangka Kelvin sudah berada di dalam stasiun, entah dari mana datangnya. Di saat itu sebetulnya Hughes sudah melihat keberadaan Kelvin, tetapi dia tidak memberitahukan kepada teman-temannya. Saat mereka membicarakan penyesalannya, tiba-tiba saja Hughes lemas, letoy, dan tidak berdaya. Kru yang lain mencoba memeriksanya dan sungguh tak disangka Kelvin yang sedang asik menyantap kaki Hughes mulai membuat panik kru yang lain. So yang tertinggal akhirnya masuk ke dalam sebuah tabung tidurnya. Sedangkan David dan Miranda akhirnya kembali lagi menemui Hughes yang sedang sekarat. Dan pada akhirnya Hughes tak dapat diselamatkan lagi. Tiba-tiba saja keberadaan Kelvin dapat diketahui, karena kemungkinan dia telah menelan sensor pada kaki Hughes. Makhluk itu pun kembali menyusuri stasiun untuk menemukan mangsanya. Sampai akhirnya dia kembali menemukan jasad Hughes. Kelvin mulai menyantap dengan lahapnya dan membuat dirinya bertambah besar. Tak lama setelah itu, sebuah alarm berbunyi. Ternyata sebuah stasiun lain mendekat dan menabrak stasiun mereka. Seketika So yang mengira itu adalah bantuan, akhirnya dia keluar dari tabung tidurnya. Namun dia tak menyadari telah menuju ke tempat Kelvin berada. Akhirnya So pun bertemu dengan Kelvin dan diserang oleh makhluk itu. David dan Miranda mencoba menyelamatkan So, tetapi keadaan yang begitu sulit membuat mereka harus merelakan So. Yang pada akhirnya So memilih terbang keluar dari stasiun bersama dengan Kelvin. Sementara itu, Kelvin masih saja mencoba masuk ke dalam stasiun, namun David berhasil menutup pintu masuknya. Terlihat stasiun mereka sudah mulai hancur. Dan untung saja mereka berada di tempat yang tidak terkena dampak, begitu juga dengan Kelvin. Mereka berusaha agar stasiun yang hampir hancur itu untuk menjauh dari bumi, terutama Kelvin yang tentu saja sangat membahayakan manusia di bumi. Mereka berencana untuk membawa Kelvin keluar angkasa dengan menggunakan 2 kapsul evakuasi. Tetapi konsekuensi dalam rencana mereka sungguh sangat menyedihkan, di mana salah satu dari mereka harus mengorbankan diri bersama Kelvin untuk menjauh dari bumi. Davidlah yang memilih untuk terbang bersama Kelvin. Singkat cerita, rencana mereka pun dimulai. David berhasil membuat Kelvin mengikutinya masuk ke dalam tabung evakuasi. Dengan susah payah, David mengontrol tabung itu untuk digerakkan secara manual menjauhi bumi. Dan di saat yang sama pula, mereka berdua lepas landas dari stasiun luar angkasa.
Sialnya pesawat Miranda sempat mengenai puing stasiun yang membuat sistemnya error sementara. Namun pesawat Miranda kembali normal dan mereka masih berada di jalur yang sama. Dan akhirnya mereka berdua terpisah saat akan mendekati atmosfer bumi. Sejauh ini rencana mereka berhasil. Dan pada akhirnya satu kapsul evakuasi telah mendarat di tepi laut. Beberapa nelayan yang melihat kapsul tersebut langsung menghampirinya. Dan di saat mereka mencoba membuka kapsul itu, ternyata David dan Kelvin yang menuju bumi. Sedangkan sungguh sangat tragis nasib Miranda yang terbang entah kemana. Dan film pun berakhir. Oke, di sini kalian pasti bingung kan, kenapa yang menuju bumi itu adalah David dan bukan Miranda. Jadi pada saat kapsul Miranda menabrak puing, sistem navigasinya mengalami error dan mengubah jalur yang sebaliknya. Sedangkan David yang sudah diatur secara manual tidak dapat mengendalikan pesawatnya, dikarenakan cekraman dari Kelvin yang begitu kuat, sehingga kapsul itu tetap menuju ke bumi. Itulah cerita singkat dari film Life tahun 2017. Oke, kita terus update dari Movie Time. Kita akan selalu update film-film terbaik dan recommended untuk kalian semua. Kalau kalian suka silahkan like, subscribe, dan komen tentunya. See you in the next video. Bye.